Alasan Pegi ganti panggilan jadi Robby biar gaul. Alasan Pegi Setiawan mengganti panggilan menjadi Robby mengundang tawa. Pegi Setiawan disebut-sebut menggunakan nama adiknya Robby saat berada di Bandung. Ternyata, Pegi mengaku mengganti nama panggilan gara-gara persoalan wanita. Bukan perubahan identitas pakai nama Robby, pakai nama gaul contohnya gini, kata Pegi dikutip dari tayangan, Si Paling Kontroversi, dalam akun YouTube Metro TV, Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Jadi merasa tidak gaul pakai nama Pegi, kata host sambil tersenyum. Pengacara Pegi Setiawan Sugianti Iriani pun tertawa mendengar hal tersebut. Contohnya gini, misalkan kenalan sama cewek karena sering banget. Benar saya kenalan sama cewek saya jujur namanya Pegi Setiawan, kamu Pegi Melati Sukma, kata Pegi. Ya dibully saat kenalan, kamu enggak ngerokok namanya kayak cewek maka dari itu saya pakai nama Robby. Robby itu nama adik saya, kata Pegi. Pegi pun membantah dirinya berpindah-pindah tempat saat masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Ia mengatakan pekerjaannya sebagai kuli bangunan membuatnya berpindah-pindah lokasi pekerjaan. Bukan pindah kota, posisi Bandung terus. Masak susah menemukan kuli bangunan, kata Pegi. Pegi menuturkan hanya pulang ke kampung halamannya di Cirebon bila sedang tidak ada pekerjaan di Bandung. Rezeki saya di Bandung, katanya. Pegi menegaskan dirinya tidak pernah melarikan diri. Sementara pengacara Pegi Setiawan, Sugianti Iriani menyampaikan perbedaan Pegi dengan Pegi Perong yang masuk DPO kasus Vina Cirebon. Di mana ciri-ciri Pegi Perong dengan Pegi Setiawan berbeda antara lain alamat, fisik dan usia. Dasar pra-peradilan dari DPO karena tidak sesuai dengan ciri sesuai DPO faktanya berbeda. Dengan DPO karena itu penetapan tersangka tidak sah, kata Sugianti. Selain itu, Pegi Setiawan belum pernah dipanggil sesuai dengan SOP. Harus tersangka dulu baru DPO, untuk penetapan tersangka pemanggilan secara patut 3 kali. 2 kali tidak datang, ketiga dijemput paksa, katanya. Pengakuan Robby. Sebelumnya, adik Pegi Setiawan, Robby siap bersaksi jika kakaknya tak bersalah. Menurut Robby, perubahan nama ini bermula dari masalah keluarga yang memaksa Pegi untuk mengadopsi identitas baru. Ya jadi, perubahan nama yang terjadi pada kakak saya Pegi Setiawan menjadi Robby karena permasalahan keluarga. Di mana, waktu itu bapak saya, Rudi, mengenalkan kepada istrinya di Bandung Pegi itu sebagai keponakan, takutlah intinya kepada istrinya gitu. Saat waktu itulah, Pegi dikenal sama lingkungan kontrakan sebagai Robby, ujar Robby saat diwawancarai di rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Robby juga menegaskan bahwa pada saat kejadian yang menimpa Vina dan Eki tahun 2016 lalu, Pegi, kakak kandungnya sedang bersama dirinya di Bedeng, Bandung. Sementara itu, pada saat kejadian, Robby sedang bersama Pegi di Bedeng, Bandung, sedang tiduran, besoknya, ucapnya. Robby siap menjadi saksi bahwa Pegi tidak bersalah dan berharap agar kakaknya segera dibebaskan. Robby siap menjadi saksi kalau Pegi tidak bersalah, dan yakin Pegi tidak bersalah. Harapannya Pegi cepat keluar saja, jelas dia. Menurut Robby, Pegi adalah sosok pekerja keras yang telah lama bekerja di Bandung. Pegi di mata adiknya adalah sosok pekerja keras. Sudah lama ikut Pegi kerja di Bandung, katanya. Sementara, Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan sempat menyatakan Pegi sempat bersembunyi di Katapang, Kabupaten Bandung. Di situ Pegi menggunakan identitas palsu bernama Robby Irawan. Upaya tersangka PS menghilangkan identitas yang pertama, sekitar bulan September tahun 2016, sampai dengan tahun 2019 menyewa kamar kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, dan mengaku bernama Robby Irawan, kata Surawan, Minggu. Selama di Katapang, Pegi tinggal dengan ayah kandung dan ibu tirinya di kos. Ayah kandungnya juga membantu untuk menyembunyikan identitas asli Pegi dengan mengakui Pegi sebagai keponakannya. Dikenalkan oleh Asap Rudi, ayah Pegi, kepada Tuti Jubaidah adalah sebagai keponakannya, yang bernama Robby. Asap Rudi ini adalah ayah kandung dari PS, ucapnya. Setelah Pegi Setiawan resmi bebas, 2 nama Pegi lainnya kini disebut terkait dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu.
Pihak kepolisian telah memantau kedua nama tersebut dan meminta mereka untuk segera dijemput guna diperiksa dan memberikan kesaksian. Vina, gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu, 27 Agustus 2016. Keduanya diduga menjadi korban penganiayaan geng motor. Pegi Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan, dinyatakan bebas setelah gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi kini meminta penyidik Polda Jabar untuk segera mengejar Pegi Cianjur dan Pegi Cirebon. Hal ini dilakukan setelah pra-peradilan Pegi Setiawan dikabulkan oleh Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman. Arianto Sutadi menyatakan bahwa penyidik Polda Jabar memiliki pekerjaan rumah baru pasca pra-peradilan Pegi Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO dalam kasus Vina Cirebon. Arianto juga berharap agar 8 terpidana dalam kasus Vina segera mengajukan peninjauan kembali, PK. Jika PK itu dimenangkan oleh para terpidana, penyidik harus melakukan penyidikan ulang dalam kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno 2J juga meminta agar Pegi Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Susno 2J mencurigai Aep dan Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon ini. Menurutnya, kedua orang tersebut bisa diduga sebagai pelaku sebenarnya. Jangan maju. Tetap kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan semua. Di situ buka jalan. Terima kasih banyak pada seluruh masyarakat Indonesia. Bang, kamera bang. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak pada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dan tim yang lainnya. Dan saya juga mau mengucapkan pada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan di seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, mau mengasih doa buat saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah mati-matian buat saya. Alhamdulillah sehat. Kenapa agak kurusan Pegi? Sehat ya? Terima kasih banyak. Di sini seperti biasa, seperti ya ibadah paling, terus sehari-hari paling tidur, makan tidur aja. Makan tidur. Sampai sehat ya Pegi? Ini ngomong apa tadi ke ibu? Ibu memang terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau. Saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak sudah bisa diungkapkan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap. Amin. Status tersangka Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah oleh PN Bandung pada Senin 8 Juli. Tangis haru keluarga pun pecah setelah mendengar putusan tersebut. Adapun sidang putusan pra-peradilan ini disampaikan Hakim Tunggal Eman Sulaiman, ia menyatakan penetapan tersangka Pegi tidak sah dan batal demi hukum. Sementara itu berdasarkan pantauan di lokasi, keluarga Pegi tampak menangis saat mendengar putusan tersebut. Bahkan keluarga Pegi langsung melakukan sujud syukur, seketika suasana sidang juga menjadi riuh dan tak kondusif. Di sisi lain, salah satu kuasa hukum Pegi, Marwan Iswandi mengaku sangat puas dengan putusan PN Bandung yang mengabulkan pra-peradilan kliennya. Marwan menilai keadilan benar-benar ditegakkan dalam permohonan pra-peradilan Pegi. Sementara itu Polda Jabar juga bereaksi atas putusan ini. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi katakan pihaknya bakal patuh terhadap putusan hakim.
Keberadaan Aep kini menjadi misterius pasca Peggy Setiawan bebas. Bahkan keluarganya pun tak mengetahui keberadaan Aep usai Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Aep merupakan salah satu saksi yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan berada di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Kesaksian Aep bahkan membuat Ibtu Rudiana menangkap Eko Ramadhani, Eka Sandi, Jaya, Hadi Saputra, Sudirman, Saka Tatal, Supriyanto. Bahkan kini mereka dihukum penjara seumur hidup. Kini setelah Peggy Setiawan bebas, Aep justru menghilang. Aep bahkan tak ada di rumah keluarganya, Kampung Pilar, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut keluarganya, Aep pergi dari rumah sejak kesaksiannya tentang Peggy Setiawan ramai diperbincangkan. Kini di rumah tersebut hanya ada orang tua, kakak dan sepupunya saja. Menurut keluarga, Aep memang kerap berpindah tempat untuk merantau mencari pekerjaan. Seperti yang dilakukannya saat di Cirebon dengan bekerja sebagai tukang cuci mobil. Kurang tahu sekarang emak MAH, gak pernah ini, kata keluarga soal keberadaan Aep. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengaku sudah pernah ke lokasi pembunuhan Vina dan Eki di Jalan Perjuangan Cirebon. Reza Indragiri menguji kesaksian Aep yang mengaku melihat Peggy Setiawan dan para pelaku pembunuhan Vina dan Eki dari jarak 100 meter dengan kondisi gelap. Dia meyakini bahwa kesaksian Aep adalah palsu. Sebelumnya teman terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Indra mengungkap bahwa Aep memiliki dendam. Sebelum kasus pembunuhan Vina dan Eki, beberapa terpidana sempat menggerebek Aep dan Dede di bengkel. Saat itu beberapa terpidana dan warga memukuli Aep karena kepergok membawa perempuan ke dalam bengkel.